Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, benarkah bahwa hukum kisos itu melanggar hak asasi manusia atau HAM? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 177 sampai 182 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Bukanlah kebaikan itu memalingkan wajahmu fis sholah atau menghadapkan wajahmu di dalam sholat qibalal masyriqi wal maghrib, ke arah timur atau barat. Nazala, ayat ini turun raddan alal yahud wan nasara haitsu za'amu dzalika. Ayat ini turun sebagai jawaban atau tanggapan bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menganggap bahwa menghadap ke timur atau ke barat itulah yang baik menurut Yahudi dan Nasrani. Maka ayat ini turun untuk menyanggah pendapat tersebut atau anggapan tersebut. Walakinnal birra, akan tetapi yang disebut kebajikan, ai dzal birri, jadi orang yang berbuat baik. Wa quri'a bi fathil ba ai bari, itu orang yang berbuat baik. Man amana billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal malaikati wal kitabih, malaikat dan kitab, ai al kutub, wan nabiyyin, dan para nabi. Wa atal mal ala hubbihi, wa atal mal ala man hubbihi, dan memberikan harta kepada yang dicintainya, lahu. Dawil kurba, yaitu kaum kerabat, wal yatama wal masakin wa banas sabil, anak-anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, yakni al-musafir, wasailina, dan orang-orang yang meminta. Wa fi fakir riqab, yakni al-mukatabin, itu orang-orang yang dijanjikan bebas. Orang-orang yang dijanjikan bebas dari ar-riqab, yaitu bebas dari perbudakan. Wal asro, yaitu tawanan. Nah, ini diberikan kepada orang tersebut. Ini urut-urutannya. Yang pertama tadi kaum kerabat, kemudian anak-anak yatim, orang miskin, orang dalam perjalanan, orang yang meminta-minta, kemudian orang yang dijanjikan bebas dari perbudakan, kemudian tawanan-tawanan perang. Wa aqamas shalah, dan selanjutnya adalah menegakkan salat, wa ataz zakah, memberikan zakat, al-mafruḍah wa ma qablahu fit tatawwu. Jadi zakat yang wajib, dan yang sebelumnya itu yang tatawwu. Kalau tidak mampu maka dengan sedekah. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka juga yang menepati janji apabila berjanji. Ahadullah awin nas, jadi berjanji kepada Allah ataupun manusia. Was-sabirin, yaitu orang-orang yang sabar, fil ba'sa, dalam keadaan sempit, syiddatil faqr, sangat butuh, wadharra al-marad, dalam keadaan kesulitan ataupun dalam ketika sakit, wa hinal ba's wa fi waqti syiddatil qital fi sabilillah, atau dalam keadaan berperang di jalan Allah. Ulaika al-mausufuna bima dzukira, dan merekalah orang-orang yang disifati tadi itu semuanya, alladzina sadaqu fi imanihim wa di'aul birri, dan merekalah yang disebut yang benar dalam keimanannya dan mereka berhak mengakui kebaikan. Wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutibah, diwajibkan, alaikumul qisasu, atas kalian itu kisos, yakni al-mumatsalah. Mumatsalah itu artinya pembalasan yang setimpal. Fil qatla, dalam pembunuhan atau dalam orang-orang yang dibunuh. Wasfan wa fi'lan, baik secara sifat maupun perbuatan. Al-hurru yuqtalu bil hurri, orang yang merdeka dibunuh oleh orang yang merdeka. Wala yuqtal bil abdi, tidak dibunuh oleh hamba. Jadi kalau ada orang yang membunuh, ya, dia itu juga dibunuh. Siapa yang akan membunuh si pembunuh ini adalah orang yang setara. Al-hurru bil hurri, orang merdeka dibunuh oleh orang yang merdeka.
Wal abdu bil abdi, jika yang membunuh adalah hamba, maka dibunuh oleh hamba juga, hamba sahaya, budak. Wal unsa bil unsa, jika yang membunuh perempuan, maka yang dibunuh maka yang membunuh juga akan perempuan yang akan mengkisos itu. Wa bayyanati sunnah anna dzakara yuqtalu biha. Ada keterangan dari hadis bahwa jika yang membunuh laki-laki maka tidak apa-apa yang membunuh adalah perempuan, dengan syarat yang perempuan ini adalah mukminah. Wa annahu tu'tabar li mumatsalatin fid din, karena itu setara dalam agama. Fala yuqtalu muslimun walau abdan bikafirin, maka dalam penjelasan ini tidak dibolehkan. Fala yuqtalu muslimun, orang si pembunuh yang muslim laki-laki itu, si pembunuh muslim tidak boleh dibunuh oleh orang kafir, walaupun yang si pembunuh ini adalah hamba, sedangkan yang akan mengkisos ini adalah orang kafir dan merdeka. Jadi lain agama tidak boleh membunuh. Jadi orang kafir tidak boleh mengkisos orang muslim. Faman ufiya lahu minal qatilin, barang siapa yang dimaafkan min dami akhihi, jadi mendapatkan permaafan. Jadi orang yang membunuh ini mendapatkan permaafan. Minal maktul syai'un bi antarokal kisos, karena dimaafkan sehingga tidak ada kisos. Minhu wa tankir syai'in yufidu sukutul kisos. Jadi terbatallah kisosnya. Jadi tidak, orang yang membunuh tidak jadi dibunuh. Bil afwi an ba'dihi wa min ba'dil warathah. Dan karena dimaafkan oleh sebagian ahli waris. Wa fi dzikri akhihi ta'attufun da'in ilal afwi wa idan bi annal qatlah la yaktunu ukhuwatul iman. Jadi orang yang membunuh ini ketika dimaafkan oleh ahli waris, maka tidak ada kisos lagi sudah. Kemudian fattibaun, maka yang membunuh tadi tidak dibunuh. Fattibaun ittibaun lil qatil bil ma'ruf bi an yutalibuhu biddiyah. Maka sebagai gantinya adalah dia, ahli warisnya ini berhak untuk meminta diyah. Meminta diyah itu artinya denda yang harus diberikan oleh si pembunuh, ya, berupa uang atau harta benda yang lainnya. Bila unfin, tapi memintanya tetap tidak boleh dengan paksa, tidak boleh dengan kekerasan, ya, tetap diminta tapi tidak dengan kekerasan. Wa tarattubul ittiba, karena memang dimaafkan memilih untuk meminta diyah itu tadi. Alal afwi yufidu annal wajib ahaduhuma wa huwa ahadu qaulai asy-Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, yang wajib itu adalah salah satunya. Kalau enggak kisos, ya dia, seperti itu. Watsani, kemudian perkataan lain berpendapat al-wajib al-kisos, yang wajib itu kisosnya. Wadiyah badalun anhu, sementara dia itu adalah penggantinya. Falau afa walam yamussuha walam yusammiha fala syai'. Jika ahli waris memaafkan walam yusammiha dan tidak menyebut dia, maksudnya tidak menuntut dia, tidak menuntut denda, fala syai', maka si pembunuh ini terbebas dari dua-duanya, tidak dibunuh, tidak dituntut denda. Wa 'alal qatil adaun lidiyah. Ini penjelasan berikutnya. Tapi jika si ahli waris ini menuntut denda, wa 'alal qatil adaun lidiyah ilaihi bi ihsan. Jika dituntut denda, maka si pembunuh ini harus memenuhinya dengan bila matlin wala baksin, tanpa diundur-undur dan tanpa dikurang-kurangi. Dzalika wal hukmul madzkur, yaitu hukum ini, hukum kisos dan pembayaran diyah ataupun denda ini, min jawali bizil kisos wal afu ala diyah, jadi diperbolehkannya mengganti kisos dengan diyah karena dimaafkan tadi itu. Takhfifun merupakan keringanan mir rabbikum, dari Tuhan kalian, alaikum warahmatun, dan kasih sayang kepada bikum kepada kalian, haitsu wasa'a fi dzalika wa lam yahtim wahidan minhuma. Jadi diperluas hukumnya. Tidak walam yahtim wahidan minhum, dan Allah tidak menetapkan salah satu dari keduanya, tidak harus kisos, tidak harus diyah. Tapi jadi kalau kisos sudah tidak
tidak diadakan karena dimaafkan, maka dia. Kalau dia juga tidak disebutkan, maka kembali ke hukum yang tadi, fala syai', maka tidak ada hukum bagi dia. Artinya sudah dimaafkan 100% dan tidak harus membayar denda karena memang si ahli waris tidak menuntut itu. Kama hatama alal yahud, ini merupakan sebuah keringanan bagi orang Islam. Karena kenapa? Kalau orang-orang Yahudi itu diwajibkan dalam kitab Yahudi, dalam kitab Taurat itu untuk melakukan kisos. Kalau orang mati langsung bunuh, itu di kaum Yahudi. Wa 'alan nasara adiyah. Sementara di kaum Nasrani diwajibkan oleh Allah itu pembayaran denda. Jadi di masa kaum Yahudi itu dituntut, diwajibkan itu kisos, di masanya Nasrani diwajibkan membayar denda. Maka di masa umat Islam ini diberi pilihan kisos atau denda atau tidak dua-duanya, karena sudah dimaafkan dan tidak menuntut ini ahli waris terhadap denda tersebut. Faman i'tada dzalamal qatil bi an qatalahu, maka barang siapa yang berbuat zalim kepada si pembunuh bi an qatalahu ba'da dzalika ba'dal afwi. Jadi barang siapa yang membuat kezaliman kepada si pembunuh padahal dia itu sudah dimaafkan, falahu adzabun alim, maka yang membunuh si pembunuh tadi itu akan mendapatkan hukuman mu'lim fil akhirah, akan mendapatkan azab di akhirat, binar, dia masuk neraka. Jadi membunuh si pembunuh. Nah, kenapa? Karena si pembunuh kan sudah dimaafkan. Au fid dunya bil qatl, atau di dunia bil qatl, dia dibunuh juga. Walakum fil qisasi, dan bagi kalian fil qisasi hayatun, dan bagi kalian dalam hal kisos ini adalah hayatun, ada kehidupan, ai baqaun adimun, ada kelangsungan kehidupan yang sangat agung. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki pikiran, dzawil uqul, li'annal qatil idza alima, karena seorang yang akan membunuh itu idza alima, jika dia tahu annahu yuqtalu, bahwa dia itu akan dibunuh kalau membunuh, irtada, dia akan takut, fa ahya nafsahu, sehingga dia mempertahankan nyawanya. Waman arada qatlahu, dan dia akan mempertahankan kehidupan atau nyawa orang yang akan dibunuhnya. Jadi dia tidak mati, orang yang mau dibunuh juga tidak jadi dibunuh itu. Fasyara'a la'allakum tattaqun, maka fasyuri'ah, maka kisos ini disyariatkan la'allakum tattaqun, agar kalian takut al-qatlah, takut membunuh, makhafatal qaud, karena biar kalian takut terhadap hal tersebut. Kutibah furidu alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadra ahadakumul maut, jika sudah datang tanda-tanda kematian kepada kalian, ai asbabahu intaraka khaira, jika meninggalkan malan, meninggalkan harta. Jadi ada orang mati, ya, sudah mau mati, ada sebab-sebab, ada tanda-tanda dia sudah mati, al-wasiyah, diwajibkan bagi dia itu wasiat. Ini ada ayat kewajiban untuk wasiat. Marfu'un bi kutub wa muta'alliqun bi id, ini terkait dengan nahwu sharafnya. Fal yusi, jadi ketika orang itu sudah mau mati, fal yusi, maka diwajibkan bagi dia untuk berwasiat lil walidaini, kepada kedua orang tua, wal aqrabin bil ma'ruf, dan kaum kerabat dengan cara yang ma'ruf, yaitu adil. Li'alla yazida ala thuluth, dan ini syaratnya atau wasiat itu tidak boleh dari sepertiga harta. Wala yufaddilul ghani, dan tidak boleh mengutamakan orang kaya. Haqqon, nah ini sebagai bentuk sebuah kepastian ataupun sebuah kewajiban, ya. Kewajiban alal muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang mau mati, dia wajib memberikan wasiat terkait hartanya ini diberikan kepada siapa saja dan jumlahnya berapa gitu. Alal muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Wa hada mansukh, hanya saja ini kelanjutannya, hanya saja ayat tentang wasiat ini mansukhun, dihapus, bi ayatil miras, dihapus oleh ayat tentang pewarisan, wa bi hadis, dan ada hadis dihapus juga dengan hadis Rasulullah, la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat lagi bagi
orang ahli waris. Jadi ayat tentang miras ini kutiba alaikum ini sudah dihapus dengan ayat tentang waris. Faman baddalahu, barang siapa yang menggantinya, ay al-isra min syahidin wa wasiyin, barang siapa yang mengganti pewarisan baik yang menyaksikan maupun yang diberi warisan, ba'dama sami'ahu, padahal dia sudah mendengar, fa innama itsmuhu ay al-isal al-mubaddal, al-isra al-mubaddal, maka dosa perubahan wasiat ini alal ladzina yubaddiluna, yaitu atas orang-orang yang menggantinya. Innallaha sami'un liqaulil musi, sungguhnya Allah mendengar si orang yang mewasiatkan, alimun bi fi'lil wasi, dan juga mengetahui apa yang dilakukan oleh yang diwasiatkan. Famujazin alaihi faman khafa min musin. Nah ini kelanjutannya. Faman khafa min musin, barang siapa yang khawatir dari orang yang mewasiat, artinya orang yang mau mati itu min musin. Janafan mailan ilal haqqi khotoan, yani au ithman bi anta ta'ammada dzalika bi ziyada ala thuluth au takhsisi ghaniyin mathalan. Maka bagi orang yang merasa takut, ya, merasa khawatir nanti si orang yang mewasiatkan ini, artinya orang yang sudah dalam keadaan mau meninggal dunia ini, khawatir mewasiatkan dengan cara yang tidak sesuai syariat, janafan au ithman, atau dengan cara memberikan wasiatnya lebih dari sepertiga, fa aslaha bainahum bainal musa lahu bil amri bil adli fala ithma alaihi, maka jika dikhawatirkan terjadi kezaliman, fa aslaha bainahum, lalu dirundingkan kepada ahli waris bil adli, dengan keadilan, fala ithma alaihi, maka tidak ada dosa. Jadi misalkan si pemberi warisan mewasiatkan lebih dari sepertiga atau lebih mengutamakan orang kaya, maka dimusyawarahkan lagi kepada ahli waris bahwa hal tersebut itu tidak adil dalam syariat, sehingga harus dikurangi menjadi sepertiga, seperti itu. Fala itsma alaih, maka tidak, innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, ini merupakan sebuah ayat yang sudah dihapus, ya, dihapus di dalam Islam terkait dengan pewasiatan ini, karena sudah cantum di dalam hadis la wasiyata li warisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris karena sudah ada ayat tentang pewarisan. Intinya bahwasannya hukum tentang kisos, ya, sebagai penutup bahwa hukum tentang kisos itu tidak melanggar hak asasi manusia, karena Allah Subhanahu wa taala kewajibannya itu memang dibunuh bagi orang yang menuntut. Untuk dibunuh. Karena dari dulu Yahudi pertama itu wajib kisos. Kalau Nasrani wajib membayar denda. Giliran orang Muslim sekarang ada pilihan. Ya, bisa kisos, bisa denda, bisa dimaafkan, tidak ada kisos, tidak ada denda, sehingga orang yang membunuh tidak dibunuh. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.